Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, drone ini baru kemarin saya unboxing dan sedikit review kemampuan terbangnya. Dan alhamdulillah kemarin banyak teman-teman yang menanyakan untuk bagaimana jarak terbangnya, hasil kameranya dan sebagainya. Nah, hari ini kita coba bahas ya itu semua, bagaimana kemampuan terbangnya, jaraknya, kameranya dan sebagainya. Nanti kita kupas hari ini. Drone-nya adalah L106 Max GPS ya. Waktu saya beli harganya masih nggak jauh beda dengan harga drone-drone yang non GPS ya. Tapi pas kemarin cek harganya sudah melambung tinggi lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba langsung kupas ya kemampuan terbang dari drone L106 Max GPS. Nah, jadi selain dapat dus juga dapat tas seperti ini ya. Kita langsung buka. Ini paketnya teman-teman, sedikit gambaran. Nah, untuk drone-nya saya versinya satu baterai ya. Beli satu versi satu baterai. Kemudian ini remote-nya. Dan ada satu yang menarik dari drone L106 ini, yaitu desainnya sama persis ya, nggak persis sama lah ya, sama dengan DJI Mini 2 lah ya. Nah, mungkin ya tentunya dari segi lipatan beda ya. Kalau Mini 2 kan kesini ya, atau DJI Mini ya. Kalau ini sih masih ya kayak standar lah ya. Nah, tuh kelihatan ya ya seperti ini lah ya, masih ya maksudnya masih sedikit mirip lah ya. Nah, ini ada LED-nya, ini kameranya sudah ESC optical flow di sini di bawahnya. Ya, dan di sini ada kamera ini saya kurang paham maksudnya apa ini ya. Yang jelas dia sudah ada optical flow dan juga ada GPS-nya. Ya, untuk baterainya seperti ini teman-teman. Baterainya kalau dilihat ini kecil banget ya, 2000 mAh ya. Ya lumayan ya. Kalau kemarin K11 Max itu 1800, ini 2000 mAh. Dan menurut saya sih baterainya termasuk padat ya. Untuk ukuran drone ini termasuk berkelas untuk baterainya ya. Oke, kita coba langsung pasang dan kita terbangin ya teman-teman. Ada satu yang menarik, selain drone-nya, remote-nya juga dia dua versi ya teman-teman. Nah, desainnya seperti ini. Di sini untuk tombol-tombolnya ada penjelasan dan ada LED layar kecil di sini. Ini informasi penting tentang drone pada saat terbang ya teman-teman. Terus ada dua versi baterai tanam, juga ada baterai yang biasa ya, A2 lah ya. Nah, ini saya menggunakan baterai tanam. Kita coba terbangin ya. Oke, saya ganti posisi dulu ya supaya lebih jelas. Oke, kita terbangin teman-teman. Nah, caranya gini. Ini cara nerbangnya juga ada sedikit berbeda ya dengan drone yang non GPS teman-teman. Dan tentunya berbeda juga dengan DJI Mini 2 lah ya. Nah, ini drone sudah saya hidupin, remote saya hidupin. Nah, seperti ini. Sedikit ada kemiripan ya dengan DJI Mini 2. Jadi kalau drone nyalain, udah nggak usah ada kalibrasi horizontal atau vertikal, nggak perlu ya. Ini teman-teman tinggal tunggu aja. Nanti sambil dia mencari sendiri, langsung terkoneksi antara remote dengan drone ya. Jadi nggak mesti pakai handphone pun bisa sebetulnya teman-teman ya. Kita lihat. Ini ada keterangan nih, GPS on off. Jadi bisa versi GPS, bisa juga non GPS ya. Kalau misalkan non GPS, tinggal tekan aja non GPS, tahan, dia off. Berarti fiturnya optical flow. Ya, kita tunggu sampai betul-betul dapat Oke, ini dapat. Saya matiin dulu. Ini udah dapat 6 ya, sinyal dapat 6. Kita tunggu sampai ya di atas 10 ya. Oke, teman-teman, nggak terlalu lama nunggunya. Ini sudah dapat, teman-teman bisa lihat nih, dia sudah di 16 ya, GPS sudah dapat 16 ya. Kemudian on GPS-nya ini ada kondisi baterai, remote sama drone. Ini high ketinggian, ini ada distance atau jarak ya, mode 1. Nah, kita coba terbangin dan saya nggak usah pakai handphone untuk melihat posisi terbangnya. Saya cukup menggunakan layar yang ada di remote karena saya hanya bawa satu handphone ya teman-teman. Kita coba langsung terbangin ya teman-teman. Sore hari kita coba take off. Speednya saya langsung ganti aja menggunakan speed 2 ya. Oke, ini speed ya. 1 3 1 2. Oke ya,
Kita coba langsung. Bismillah, mudah-mudahan aman. Take off ya. Unlock. Sekali. 2 kali. Wah, langsung disambar angin ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini anginnya kenceng banget. Ya, serius. Anginnya kenceng banget. Tuh. Tapi lihat, teman-teman bisa lihat kemampuan dari drone L106 ini. Bisa dilihat. Bisa nahan angin ya. GPS-nya betul-betul ngelok ya. Keren. Ini tes jarak agak ngeri juga teman-teman ya. Kalau misalkan RTH, ya udah kita nggak apa-apa ya. Karena kemarin banyak yang nanya bagaimana atau jarak terbangnya kira-kira sejauh berapa lah ya. Oke, saya coba tambah speednya. Speed 3 ya. Kita coba tes jarak teman-teman. Nggak usah tinggi-tinggi ya. Saya fokus ke jarak terbangnya aja. Nanti seperti apa. Kayaknya speed 2 aja lah ya. Saya naikkan sedikit. Kita coba tes jarak aja. Ini sudah di 21 meter. Tapi untuk ketinggian hanya di 2 meter ya. Berdasarkan display yang ada di remote ya. Saya naikkan sedikit kayaknya. Kurang ini ya. Bismillah ya, mudah-mudahan aman. Karena walaupun drone GPS ini anginnya kenceng banget teman-teman. Agak sedikit. Kita lihat. Ini kalau RTH gimana ya? Aman ya kali ya? Aman ya. Anginnya kenceng banget. Ini di ngeri banget sih guys. Di 200 nggak mungkin ya, 244 distance kayaknya nggak mungkin ya. Aduh, ini anginnya kenceng banget teman-teman. Kayaknya nggak memungkinkan kalau misalkan saya menerbangkan drone dengan kondisi yang seperti ini. Bagaimanapun juga kurang safety ya teman-teman. Aduh, ngeri banget anginnya. Saya nggak pakai RTH karena kalau RTH itu dia ketinggiannya di sekitar 20 meteran ya. Dan saya khawatir kalau dia naik ke atas resikonya, walaupun dia GPS sebetulnya sih ke bawah angin ya, walaupun dia udah GPS sebetulnya. Tapi saya yang terlalu penakut kali ya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk keamanan drone sendiri ya. Nah ini teman-teman, hari ini saya nggak bisa menjelaskan untuk jarak terbangnya karena anginnya kenceng banget ya. Kita coba landing dulu, kita coba tunggu sedikit reda anginnya, kita terbangin lagi kira-kira jaraknya berapa meter ya. Saya menggunakan handphone aja deh supaya lebih aman ya. Kita coba langsung tarik. Landingnya manual aja. Unlock ya. Unlock. Nah, oke teman-teman, saya coba menunggu anginnya agak sedikit reda, nggak terlalu kenceng ya. Dan lokasi pun saya sedikit bergeser supaya lebih aman. Ini lebih luas, mudah-mudahan sih lebih aman lah ya. Kita coba terbangin di tempat ini ya. Oke teman-teman, saya lebih fokus ke hasil dari handphone aja. Saya koneksikan handphone ke drone ya. Kayaknya lebih akurat deh. Ini aplikasinya HF GPS for 5G ya. Kemudian aplikasinya yang digunakan RX Drone, ini kayak K11 Pak. Nah ini teman-teman udah bisa ngeliat langsung hasil kameranya. Oke, ini kayaknya lebih akurat saya melihat kondisi terbang dari drone itu dari handphone dibandingkan layar dari remote-nya sendiri ya. Ini GPS-nya 29 deh. Gede banget ya, nggak apa-apa deh. Oke, kita coba langsung. Saya gunakan speed 2 lah ya. Oke. Kali arming dulu. Oke, kita coba langsung take off. Bismillah ya. Oke, kita coba tes jarak ya. Ini menggunakan, kita fokus ke tes jarak teman-teman. Saya gunakan speed 3 ya. Oke. Angin masih kenceng juga ternyata, nggak apa-apa lah ya. Oke. Untuk hasil kameranya seperti ini teman-teman. Kenceng banget anginnya ya. Ini sore hari soalnya. Teman-teman nggak usah lihat hasil kameranya karena jelek banget. Tapi kalau untuk ukuran drone mainan sih udah termasuk lumayan lah ya. Kita fokus ke jarak
terbang dari drone sendiri. Goyang-goyang banget serius. Kacau banget. Kita coba ini di jarak di 37 meter lah ya, di stand ya. Lanjut. Wah, kacau ini anginnya. Oke, lanjut di 100 meter teman-teman. Bisa dilihat di monitor di handphone saya. Ini 100. Ngeri. 157. Wis keren. 140. 150. Saya tembus ke di 200. Sadis 200 meter. Di ketinggian hanya 4 meter teman-teman, karena saya nggak terlalu tinggi karena khawatir dengan angin. Kita coba tes jarak aja di 300, 400, 500 ya, bener ini setengah kilometer. 500 saya majuin lagi di 700, 800. Sadis di 4 meter ya. Saya naikin sedikit supaya agak sedikit aman. Bismillah ya. Oke. Di high-nya saya naikin lagi sedikit. Di 6 meter. Di RTH. Di 15 meter. Di high-nya di 15 meter. Dan saya ini udah ada mentok nih teman-teman. Nggak bisa saya turunin. Saya udah nggak bisa naik turunin lagi. Remote udah mentok di. Dia langsung RTH ya. 952. Oke. Wow. Ini sudah ini langsung RTH aja ya. Saya gunakan speed speed 3 langsung RTH aja. RTH mudah-mudahan aman. RTH oke. Ketinggiannya berapa RTH? Landing. Kok landing? Dia? RTH mana ini? RTH nih. Saya tekan RTH. Oke, RTH di ketinggian berapa nih? Mudah-mudahan aman ya. Ini karena ini tinggi banget, anginnya kencang banget. Tapi saya gunakan speed 3 di 20 meter. Ketinggian 20 meter. Dia RTH ya. Ini lagi mundur. Oke, aman. 900. Wis, keren. Kita fokus ke ini ya, teman-teman, ke layar di handphone. Tembus 1 km. Keren, sadis. Di RTH-nya di 20 meter. Dan ini dia udah kembali teman-teman. Keren ya. Sip. Alhamdulillah aman ya, sampai batuk saya. Oke, ini di RTH 20 meter dia turun. Nah, ini udah di posisi ya. Posisi saya tadi take off. Dan akurasinya ini kalau ada bawa handphone 2 keren ya. Akurasinya betul-betul kira-kira, sebentar ya teman-teman, nanti pastiin. Akurasi dia di take off sama landing ini di bawah 3 meter ya teman-teman. Nah, kita coba lihat. Oke, kita landing langsung. Wow. Oke. Di bawah 2 meter ya, 1 meter. Nah, landingnya, nah itu 1 meter, serius, mantap. Kesimpulannya dari drone L106 Max GPS ya. Jadi ternyata, saya matiin dulu teman-teman. Jarak terbangnya itu tadi kalau tidak salah tembus di 950 meter, hampir 1 km. Termasuk keren untuk ukuran drone mainan dengan jarak yang ya keren, 1 km lah ya, dibulatkan ya, kurang lebih 1 km atau 900, tepatnya 950 meter. Ternyata sadis ya. Tapi kemarin sempat saya coba terbangkan di lokasi yang tertutup, itu jaraknya hanya beberapa meter ya teman-teman, udah nggak dapat GPS. Jadi menurut saya drone ini perlu tempat yang luas ya, dia tergantung luas. Nah, ini saya di tempat yang terbuka, itu jaraknya hampir tembus 1 km. Keren. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Terjawab sudah mungkin teman-teman yang kemarin penasaran, yaitu
L106 ini bisa tembus 1 km lah ya untuk jarak terbangnya, dan dia di RTH itu di ketinggian 20 meter. Jadi kalau teman-teman nerbangin di yang banyak bangunannya harus lebih hati-hati karena dia maksimal ketinggian di 20 meter ya. Dan saya nggak bisa setting ya di sini, nggak ada untuk nyeting ketinggian, nggak ada. Beda dengan DJI Mini. Saya kira itu aja untuk hari ini. Tapi keren, L106 Max ini termasuk salah satu drone GPS yang ya murah tapi bisa buat teman-teman belajar menerbangkan drone GPS. Mantap ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.